Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Felix Jetroholi, NPM 2251025 dengan kelas 1 KRMA. Dan hari ini saya membahas sejarah dan kontribusi agama Kristen di Indonesia. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah. Agama Kristen di Indonesia pertama kali masuk pada abad ke-7 atau lebih tepatnya 645 Masehi melalui Gereja Timur Assyria yang berada di dua lokasi, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang dan daerah Barus yang sekarang telah menjadi daerah Tapanuli Tengah. Kedua daerah tersebut terletak di wilayah Sumatera. Gereja yang pertama kali ada di Indonesia adalah Gereja Ortodoks. Hal ini ditandai dengan adanya corak gereja Nestorian di daerah Barus, Mandailing, Sumatera Utara. Katolik Roma pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1511 di Aceh, kemudian pada tahun 1534 tiba di Kepulauan Maluku yang dibawa oleh orang Portugis. Kemudian mereka menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Nama pembawa agama Kristen ke Maluku adalah Franciscus Xavierus yang merupakan seorang misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit. Diketahui bahwa Franciscus Xavierus bekerja dan ditugaskan di Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. Persebaran agama Kristen juga banyak hingga ke beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, NTT, Sulawesi. Penyebaran agama Kristen juga banyak dilakukan oleh para petugas gereja yang disebut Zending. Para Zending yang berjasa menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer, Nommensen, Sebastian Descartes, Adrian Husep, dan Hernius. Yang kedua, saya akan membahas tentang kontribusi. Jadi salah satu kontribusi agama Kristen di Indonesia adalah diawali berdirinya negara ini. Founding Father berdebat tentang dasar negara yang akan dibentuk. Terjadi pertentangan antara kaum nasionalis kebangsaan dan kaum Islam yang terhadap rumusan Piagam Jakarta bagian rancangan UUD 1945 yang telah disiapkan oleh PPKI. Para pemuka agama Kristen menyarankan agar kalimat pada sila pertama pada saat itu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan. Suatu bentuk rumusan pasal yang menetapkan presiden harus seorang Islam dihapus dari rumusan UUD, dan saran itu diterima oleh Muhammad Hatta dan para tokoh Islam sehingga pasal tersebut diubah. Kesepakatan itu dapat menyatukan bangsa Indonesia seluruhnya dan tidak ada diskriminasi warga negara serta tegaknya negara kesatuan Indonesia yang demokratis. Peristiwa itu merupakan saat-saat yang menentukan bagi arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan sekaligus merupakan peranan yang sangat penting dari orang Kristen dalam pusaran politik bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.